Ngamu dohot dami na siya debata mata doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Saudaraku yang kekasih, Shalom. Salam sehat. Firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam 1 Timotius 5. 1 Timotius 1 ayat 5 demikian kebenaran firman. Tujuan nasihat ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikian kebenaran firman. Saudara-saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, setiap orang membutuhkan nasihat. Nasihat diberikan agar orang yang dinasihati melaksanakan sesuai dengan aturan yang telah diterapkan. Tujuan setiap nasihat berbeda-beda. Ada nasihat yang bertujuan untuk menyatakan kesalahan, menghukum, menegur, dan sebagainya. Dalam nas ini, Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengatakan bahwa tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati yang murni, itu adalah dan yang dari iman yang tulus ikhlas. Jadi jelas bahwa nasihat itu harus diberikan dalam kasih, supaya mereka yang mendengarkan nasihat juga boleh memiliki kasih yang sama dengan kasih kita dan juga kasih Tuhan. Sebagai contoh, jika ada orang yang sedang dimusuhi oleh orang lain, nasihat apa yang harus kita berikan? Salah satu nasihat yang baik adalah jika kita menasihatkan agar orang tersebut mengampuni orang lain yang memusuhinya. Dalam hal ini, kita memberikan nasihat dalam kasih supaya orang tersebut memiliki kasih yang sama dengan kita. Jika kita belum memiliki hidup dalam kasih, maka akan mustahil kita dapat memberikan nasihat dalam kasih. Di ayat 5b dikatakan, nasihat juga diberikan supaya mereka mendengarkannya dan dapat memiliki hati nurani yang murni. Dalam hal ini, kita harus punya kecerdasan supaya yang kita mendengar nasihat dan membedakan mana nasihat yang diberikan dengan maksud yang murni dan mana nasihat yang diberikan dengan maksud yang tidak murni atau tidak tulus. Di sisi lain, kita harus memberikan nasihat juga, harus belajar menjaga hati dan motivasi kita supaya nasihat kita adalah nasihat yang lahir dari hati nurani yang murni. Akan sangat berbahaya jika kita memberikan nasihat yang menyesatkan karena niat hati kita tidak tulus untuk membantu. Misalnya, karena iri hati, dendam, atau punya rasa yang tidak mau kalah dengan orang lain. Di situ, nasihat kita akan mulai menyimpang dari jalan yang seharusnya. Betapa berbahayanya jika kesalahan ini dilakukan oleh mereka yang menjadi pemimpin, khususnya pemimpin jemaat. Orang akan merusak iman jemaat. Orang seperti ini akan merusak iman jemaat yang dipimpinnya dengan nasihat yang berasal dari hati nurani yang sudah gelap dan tidak murni lagi. Saudara yang kekasih. Terakhir, nasihat juga harus diberikan dari iman yang tulus, ikhlas. Di sini ada dua kata penting, yaitu iman dan ketulusan atau keikhlasan. Nasihat yang diberikan dari iman artinya adalah dalam setiap hal, nasihat yang kita berikan tidak menyimpang dari kebenaran di dalam Injil. Sebagai contoh, jika ada seorang wanita datang kepada kita dan mengeluh bahwa suaminya bukan orang percaya dan memaksakan untuk pindah ke agama suaminya, maka tentu kita tidak bisa menggunakan ayat ini, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Kita harus memberikan nasihat dengan bijak, yaitu bahwa ia harus lebih memilih tunduk kepada Tuhan daripada kepada suaminya. Dalam hal ini juga, ia harus tetap mengasihi dan tunduk kepada suaminya dalam batas-batas tertentu saja dan tidak boleh meninggalkan iman percayanya demi suaminya. Nasihat yang diberikan dari iman yang benar akan membuat orang mendengar dan melakukan nasihat tersebut semakin beriman kepada Tuhan dan bukan justru meninggalkan Tuhan. Selain itu, nasihat juga harus diberikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Artinya, dalam memberikan nasihat, kita tidak boleh mengharapkan sesuatu. Jangan sampai kita memberikan nasihat kepada orang lain dengan tujuan untuk keuntungan dan atau kepentingan diri kita sendiri. Sebagai contoh, jika ada orang yang sedang sakit, apakah kita boleh menawarkan
obat yang kita jual misalnya dari MLM yang kita ikuti. Jika obat tersebut memang benar-benar manjur dan kita tahu pasti khasiatnya dan penyakit yang diderita orang itu, maka tidak salah kita menawarkan obat yang kita jual. Akan tetapi jika tujuannya kita menawarkan obat tersebut hanya untuk supaya produk kita laku jual, kita dapat untung, dapat poin atau dapat bonus dari yang menyediakan, maka itu bukanlah nasihat yang tulus dan ikhlas. Dalam ayat selanjutnya, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, yaitu tujuan memberikan nasihat dengan benar. Akibatnya mereka tersesat dalam omongan yang sia-sia. Ayat 6. Tentu dalam hal ini jika nasihat tidak diberikan dengan benar, maka yang ada hanyalah perdebatan tanpa akhir. Akhirnya terciptalah suatu omongan atau perkataan yang sia-sia antara kedua belah pihak. Nasihat yang menyesatkan jika dilakukan, maka akan menimbulkan masalah baru. Selanjutnya pihak yang menerima nasihat akan menyalahkan pihak yang memberi nasihat dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, oleh karena itu, mereka yang hendak memberi nasihat harus menguji diri sendiri dahulu. Apakah ia sudah layak dan pantas untuk memberi nasihat dengan benar? Betapa berbahayanya jika orang-orang yang sudah merasa berhak memberikan nasihat, apalagi sudah merasa berhak mengajar, kemudian menyampaikan nasihat dengan cara yang tidak benar. Mereka diibaratkan sebagai orang-orang yang ingin mengajar hukum Taurat, tetapi mereka tidak mengerti pokok-pokok ajaran mereka. Ayat 7. Mereka bahkan sebenarnya tidak mengerti perkataan mereka sendiri. Oleh sebab itu, tanpa disadari, mungkin dengan sadar juga, mereka sedang mengajarkan penyesatan kepada orang lain. Saudaraku yang kekasih, jika orang tersebut adalah seorang pembicara, pengkhotbah, pendeta, maka jemaat akan dibawa kepada kesesatan yang sistematis. Tidak jarang bahwa pokok-pokok firman Tuhan atau nasihat-nasihat yang disampaikan adalah bagaimana membangun kerajaan si pembicara tersebut di dunia ini. Mereka mulai mengkultuskan diri sendiri, menganggap semua kritik kepada pembicara itu adalah dosa karena pembicara adalah hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Akibatnya, gereja seperti ini tidak akan membawa jemaat ke sorga, tetapi hanya akan memarkirkan jemaat tersebut di bumi ini. Di dalam gereja seperti ini bisa jadi nasihat Allah sesuatu yang langka, karena hanya pendeta yang boleh memberikan nasihat. Lagi pula, nasihat yang diberikan juga belum tentu adalah nasihat yang benar, sehingga jemaat tidak akan dibawa kepada pemahaman dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Mereka hanya dibuat nyaman di bumi dan lupa memikirkan kekekalan abadi. Karena itu, hendaklah kita berbijak untuk memberikan nasihat yang baik, baik sebagai orang tua, baik sebagai hamba Tuhan, dan dimanapun kita sebagai pemimpin, sesuai dengan kehendak Tuhan, agar nasihat itu benar-benar adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati yang murni, dari iman yang tulus dan ikhlas. Amin. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.